Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Putri Syafira, Rena Sulistianingsi, Selina Faliza, dan saya sendiri, Tantian Restari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa latar belakang inovasi pendidikan dan divisi inovasi pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda yang dibentuk untuk menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Namun, dinamika pada zaman yang terus berkembang menuntut adanya pembaruan dan inovasi dalam dunia pendidikan agar tetap relevan kebutuhan peserta didik di tuntutan pada abad 21. Baik latar belakang dalam inovasi pendidikan, yaitu perkembangan teknologi, sosial, budaya saat ini telah mengubah cara manusia belajar dan berinteraksi, yang dimana sistem pendidikan terlalu kaku dan monoton tidak lagi mampu menjawab kebutuhan pada zaman ini. Hal ini menuntut untuk para pendidik, karena lembaga pendidikan dan pemangku pendidikan untuk menciptakan inovasi yang dapat menjadi proses belajar lebih menarik, lebih bermakna dan adaptif terhadap perubahan. Dalam inovasi pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan mendorong siswa untuk lebih aktif, kritis, dan kreatif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret untuk merancang dan menerapkan inovasi yang menyentuh semua aspek pendidikan, baik dari segi metode, media, maupun sistem pendukungnya. Nah, di sini juga ada inovasi pendidikan. Nah, apa sih inovasi pendidikan itu? Merupakan segala bentuk pembaruan atau penemuan dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada beberapa contoh inovasi pendidikan yang dapat kita terapkan, yaitu ada penggunaan teknologi digital seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, dan video interaktif, yang dimana mobil pembelajaran aktif seperti PBL atau PJBL. Integrasi nilai, karakter dan soft skill dalam pembelajaran harian. Pendekatan pembelajaran diferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, yang dimana berkolaborasi dengan dunia luar sekolah, seperti industri atau komunitas untuk memberi pengalaman nyata kepada siswa. Dan untuk divisi inovasi pendidikan, untuk menjalankan inovasi secara terarah dan terstruktur, dibutuhkan sebuah tim atau diskusi khusus yang dimana struktur divisi inovasi pendidikan itu pendidikan beserta ada tugasnya, yang dimana tugasnya ada divisi riset dan pengembangan, yang dimana ini divisi itu bertugas untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran dan merancang solusi inovatif berbasis data dan kebutuhan sekolah. Selanjutnya ada divisi teknologi dan media pembelajaran yang bertugas untuk fokus pada pengembangan dan memanfaatkan alat bantu agar ajar digital dan platform pembelajaran. Divisi pelatihan dan pengembangan SDM, di mana tugasnya yaitu menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada guru dan tenaga pendidik agar siap mengimplementasikan inovasi. Selanjutnya ada inovasi evaluasi dan monitoring, yang dimana melakukan penilaian terhadap keberhasilan inovasi yang diterapkan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dan terakhir ada divisi kemitraan dan publikasi, menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan dunia industri, serta menyebarluaskan hasil inovasi. Sekian penjelasan dari materi saya kembali. Apabila saya kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Putri Syafira, Rena Sulistianingsi, Selina Faliza, dan saya sendiri, Tantian Restari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa latar belakang inovasi pendidikan dan divisi inovasi pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda yang dibentuk untuk menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Namun, dinamika pada zaman yang terus berkembang
menuntut adanya pembaruan dan inovasi dalam dunia pendidikan agar tetap relevan kebutuhan peserta didik di tuntutan pada abad 21. Baik latar belakang dalam inovasi pendidikan, yaitu perkembangan teknologi, sosial, budaya saat ini telah mengubah cara manusia belajar dan berinteraksi, yang dimana sistem pendidikan terlalu kaku dan monoton tidak lagi mampu menjawab kebutuhan pada zaman ini. Hal ini menuntut untuk para pendidik, karena lembaga pendidikan dan pemangku pendidikan untuk menciptakan inovasi yang dapat menjadi proses belajar lebih menarik, lebih bermakna dan adaptif terhadap perubahan. Dalam inovasi pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan mendorong siswa untuk lebih aktif, kritis, dan kreatif. Karena itu perlu adanya upaya konkret untuk merancang dan menerapkan inovasi yang menyentuh semua aspek pendidikan, baik dari segi metode, media, maupun sistem pendukung. Baik, materi selanjutnya yang saya akan bacakan adalah tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama inovasi pendidikan adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan secara menyeluruh. Ada beberapa hal yang kita harus ketahui tentang tujuan inovasi pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang kedua ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketiga ada menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kerja saat ini. Yang keempat ada mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Dan yang terakhir ada mendorong pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri motivasi pendidikan. Inovasi pendidikan memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Di antara lain yang pertama adalah baru, baik, dan konteks global maupun lokal. Yang kedua ada terencana sistematis, bukan hasil dari kebetulan. Yang ketiga bermanfaat, memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Yang keempat bersifat dinamis dan adaptif, bisa terus berkembang mengikuti kebutuhan. Dan yang terakhir terukur, bisa dievaluasi keberhasilannya. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi pendidikan. Inovasi dalam pendidikan sangatlah beragam. Yang pertama ada inovasi kurikulum, yang dimana contohnya adalah kurikulum merdeka saat ini, yang memberikan kebebasan terhadap guru dan siswa. Yang kedua ada inovasi metode pembelajaran, seperti kita pelajaran berbasis proyek atau based learning dan lainnya. Yang ketiga ada inovasi media dan teknologi pembelajaran, yang dimana kita bisa menggunakan media seperti media classroom, Zoom, Quizzes, Canva, atau teknologi AI lainnya. Dan yang terakhir ada inovasi manajemen pendidikan. Contohnya adalah digitalisasi sistem administrasi dan melibatkan banyak orang di sekolah. Sekian materi yang saya sampaikan. Faktor pendorong inovasi pendidikan. Beberapa faktor utama yang mendorong inovasi pendidikan. Yang pertama ada kemajuan teknologi, yang kedua tuntutan kurikulum yang lebih fleksibel, yang ketiga kebutuhan peserta didik yang beragam, yang keempat globalisasi dan persaingan global, dan yang kelima tuntutan dari dunia kerja. Tantangan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, minimnya pelatihan guru. Yang kedua, akses internet dan perangkat yang belum merata. Yang ketiga, penolakan terhadap metode baru. Dan yang keempat, kurangnya dukungan kebijakan dan pendanaan. Syarat inovasi pendidikan yang efektif. Agar inovasi berhasil diterapkan, dibutuhkan yang pertama, dukungan dari semua pihak. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, pelatihan profesional bagi guru. Yang keempat, sistem evaluasi yang baik. Dan yang terakhir, dukungan teknologi dan infrastruktur. Baik, dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan bukanlah pilihan, tetapi keharusan. Sebagai calon peserta didik, kita harus menjadi agen perubahan, menciptakan ide-ide kreatif, menghadirkan pembelajaran yang bermakna, dan menyongsong masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kita jelaskan dan kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.